Selamat mendengarkan. Selesai acara akad nikah, tiba-tiba Vano membubarkan para tamu undangan, termasuk keluarga Ferrero. Vano menyuruh David untuk pulang sementara waktu dia menyelesaikan tugas. Hei, setidaknya kita berfoto terlebih dahulu, ucap Vino kesal. Tidak ada waktu. Hei, kau bisa bekerja tidak? Cepat lepas semua. Cerita Vano pada pengawal yang berubah profesi menjadi tukang bongkar dekorasi. Kau, apa pekerjaanmu? Bantu dia membuka dekorasi yang ada di sana. Cerita Vano kesal. Seluruh dekorasi yang baru saja selesai dipasang 3 jam yang lalu kini sirna di hadapan Vano. Matanya sakit melihat dekorasi pernikahan sedangkan gadisnya sendiri hilang entah kemana. Buka saja kak semuanya, jangan disisakan satupun. Mata Zia perih melihat dekorasi seperti ini. Saut Zia ketulus. Hei Vano, ada apa denganmu? Kurangi emosionalmu, sabar sedikit, kita pasti akan pergi menyerang. Tapi tunggu waktu. Saut Vino kesal. Kalian terus saja mengatakan itu. Aku sudah muak mendengarnya, kata Vano kesal. Baiklah, kita atur formasi terlebih dahulu. Lupakan pernikahan yang tadi, intinya sah. Sekarang fokus mencari calon menantu, ucap Vino mengalah. Mereka duduk di sofa keluarga 3 keluarga sekaligus siap menyumbangkan bantuan untuk Vano. Baiklah, sekarang kita atur posisi menyerang. Tidak, sebelum mengatur posisi serangan, lebih baik tentukan siapa saja yang akan pergi, kata Farel memotong kalimat Andre karena ia trauma meninggalkan para wanita di rumah. Benar, baiklah, yang akan pergi adalah aku, itu sudah pasti. Abi, Ethan, dan Om Faris. Saut Vano, hei, apa-apaan ini? Kenapa aku tidak ikut? Saut Farel bingung. Bukankah Vano, aku ikut? Ucap Farel mempertegas ucapannya. Memangnya tidak masalah? Tanya Vano seakan meminta persetujuan dari Zia. Pergi saja kak, kenapa menatap Zia seperti itu? Tanya Zia balik. Tidak, lupakan. Jawab Vano mengalihkan pandangannya. Aku ikut, saut Vira dari dekat pintu. Tidak, jawab Vano dan Vino serempak. Aku tidak mau tahu, aku ikut. Umi, jangan main-main, diam di sini. Saut Vano datar. Mungkin Umi bisa membantu untuk merakit bom di sana. Vano bisa merakit granat, Umi tidak perlu khawatir, ujar Vano. His, begini maksud Umi. Lina dan Zoya sudah ada yang melindunginya. Lalu Umi siapa yang melindungi? Tidak ada kan? Lebih baik Umi ikut dan dilindungi oleh Abi. Tutur Vira panjang lebar hanya untuk membuat alasan. Lalu, istriku siapa yang melindungi? Tanya Farel dengan wajah polosnya. Zia menyembunyikan wajahnya karena malu dengan tatapan absurd keluarganya akibat perkataan refleks dari Farel. Titip pada Om Andre dulu sayang, jawab Vira. Farel mengangguk-angguk polos sedangkan Vano sudah muak melihat banyaknya waktu yang tertunda. Sarah, Vano memberikan kode untuk mendekat. Iya tuan, tunjukkan jalan, jawab Vano. Baik tuan, kata Sarah. Menunggu hingga malam hari tiba memang cukup lama bagi Vano. Dia harus menunggu malam terlebih dahulu agar bisa membawa Valen kembali. Sebenarnya bisa saja Vano pergi di siang hari, hanya saja terlalu berbahaya. Pasti penjagaan Valen sangat ketat saat tertidur. Jika menunggu malam, para penjaga berpencar untuk mencari mangsa sekaligus menyelundupkan barang ilegal termasuk narkoba bertonton, senjata tajam, dan membunuh musuh. Hingga malam hari tiba, mereka berangkat sesuai rencana Vano, Vino, Vira, Farel, Sarah, dan Ethan menjalankan aksi malam ini. Siap, tanya Vano datar. Siap, jawab seluruhnya kompak. Gawat, mereka tahu kita di sini, ucap Sarah memperhatikan bentuk pisau itu. Serang, teriak sang pemimpin kelompok. Sudah kuduga, kata Vano melihat ratusan pengawal sedang berlari ke arah mereka dengan senjata masing-masing. Ketika para pengawal sudah dekat, Vano, Ethan, dan Farel mulai menyerang dengan tangan kosong. Bagi mereka, pengawal seperti ini hanyalah biji kedelai. Aku tidak punya banyak waktu untuk ini,
Cepat, suruh pengawal untuk menyerang, Tita Vano sembari melawan 3 pengawal sekaligus. Ethan mengangguk lalu menjauh dan menghubungkan ketua pengawalnya untuk datang. Tak lama kemudian, beberapa pengawal datang menggantikan Vano, Farel, dan Ethan. Ethan sengaja memanggil seperempat dari pengawal karena lawannya tidak terlalu kuat. Ayo jalan, kita kemana? Tanya Vano pada Sarah. Di sini, jalan ini akan menghubungkan kita ke arah rumah Pian. Tunjuk Sarah pada terowongan gelap di depannya. Mereka memasuki terowongan gelap dan hitam itu. Vano terus menyusuri terowongan. Semakin dalam mereka masuk, semakin dingin pula suhu di sana. Ah! Teriak Ethan dari belakang ketika melihat ular kobra sedang mengangkat kepalanya. Tolong, aku tidak berani ular, teriak Ethan memeluk Farel. Aku juga takut, ujar Farel sudah pucat dari tadi. Sarah sedikit kesal dengan Ethan, laki-laki itu bisa tegas tapi sangat penakut pada hewan-hewan. Agar tidak terjadi banyak drama lagi, Vano dan Sarah membekap mulut ular itu lalu berniat untuk membuangnya jauh-jauh. Tunggu. Vano memperhatikan puncak kepala ular kobra di tangannya. Sudah kuduga akan seperti ini, saut Sarah setelah melihat kamera pengintai di atas kepala ular. Tuan, kita harus kembali. Ada jalan lain selain tempat ini. Mungkin saja di dalam akan lebih banyak ular berbisa, ujar Sarah menatap Vano. Apa maksud? Sarah menginjak pelan kaki Vano lalu mengedipkan sebelah matanya di tengah sinar senter dari Ethan. Baiklah, kita lewat jalan yang mana? Tanya Vano mengikuti drama kedua dari Sarah. Di luar terowongan ini ada jalan sepi, tapi jaraknya cukup jauh. Kita harus mengelilingi hutan, jawab Sarah. Tidak masalah, tunjukkan jalannya, Tita Vano. Baik, Tuan. Farel, apa sentermu baik-baik saja? Kenapa sinarnya sangat redup sedari tadi? Tanya Vano mendapat ide bagus. Redup apanya ini? Farel melihat tatapan aneh dari Vano dan Sarah seakan itu mengisyaratkan bahwa senternya tidak boleh baik-baik saja. Senternya harus bermasalah, walau tidak ada masalah. Astaga, aku lupa membawa senter baru. Ini sudah cukup lama, lihat. Sinarnya mulai redup, bahkan sebentar lagi akan mati. Lihat, mati, kata Farel mendramatisir sebuah senter. Sudahlah, ayo keluar dari terowongan ini. Kita lewat jalan yang lain, ajak Vano. Vano memegang tangan Sarah agar gadis itu melepas ularnya. Kini ular itu hanya dipegang oleh Vano. Dia berjalan sedikit menjauh lalu melepas ular itu setelah mulutnya dibekap dengan lakban, lalu dibawa oleh Ethan. Vano kembali berjalan dengan sangat hati-hati mendekati ketiga temannya lalu melanjutkan perjalanan memasuki terowongan. 30 menit berjalan kaki, akhirnya Vano keluar dari terowongan dan benar saja. Terowongan itu memang terhubung dengan rumah Pian. Kini keempatnya melihat cahaya lampu yang berasal dari rumah itu. Benar, jawab Sarah. Rumah ini tidak sebagus rumah Valen, saut Vano. Benar, Tuan. Bos kami yang merupakan ayah dari Nona cukup baik dan menyayangi Nona. Oleh karena itu, dia dibuatkan rumah mewah lengkap dengan fasilitas, kecuali televisi dan handphone. Tutur Sarah kembali menjelaskan. Baik apanya? Jika memang sayang, tidak mungkin tugas anaknya membunuh, ucap Vano ketus. Mereka berjalan mendekati rumah minimalis itu. Sarah sangat hafal jika di rumah itu memiliki banyak perangkat sehingga mereka harus berhati-hati. Mana penjaga rumah ini? Tidak ada. Cih, kalau begini aku tidak ikut, ujar Ethan meremehkan rumah di depannya. Awas! Ethan membulatkan matanya ketika sebilah pisau akan menancap tepat di kornea matanya. Untung saja tangannya bergerak cepat mengambil ujung pisau itu. Tidak. Rupanya penyerangan otomatis telah diaktifkan. Pantas saja tidak ada penjaga, ucap Sarah menepuk keningnya. Apa maksudmu? Tanya Vano mengenirkan dahi. Aku berharap salah satu di antara kalian pintar menjadi hacker, ucap Sarah frustasi. Aku bisa, saut Ethan dan Farel bersamaan. Benarkah? Syukurlah, cepat menunduk sekarang, tita Sarah dengan cepat berjongkok. Ketiganya mengikuti arahan Sarah. Ethan dan Farel mengeluarkan ponsel untuk
tujuan selanjutnya. Jadi, kalian bisa mengambil alih pengendalian komputer di dalam rumah itu. Pasti serangan pisau ini akan berhenti. Jika tidak, kita semua akan mati dalam waktu 5 menit, tutur Sarah. Shit, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Ucap Ethan kesal langsung memulai aksinya untuk membobol komputer yang mengendalikan pisau di rumah itu. Farel, ambil datanya, ucap Ethan dengan cekatan memainkan skill mengetiknya. Sudah kukirim, kau hanya tinggal memasukkan password lalu berhasil. Sahut Ethan, keduanya melakukan tos ketika berhasil meretas pengendali komputer yang terhubung dengan serangan pisau itu. Sudah, itu artinya kita bisa masuk sekarang, ucap Vano. Benar, permainan ini sudah berhasil, kata Sarah. Vano menyunggingkan senyum tipisnya lalu bergerak ke arah pintu rumah itu. Brak! Vano tidak ingin berbuat halus malam ini. Apa yang ada di depannya akan ia rusak asal bisa menemukan Valen. Valen! Teriak Vano mencari ke seluruh sisi rumah. Hei Valen, keluar! Teriak Vano lagi. Ketiganya berpencar mencari Valen. Seluruh sisi rumah dihiasi dengan senapan dan bom sehingga mereka harus berhati-hati di dalam sana. Sepi, rumah ini kosong, ucap Vano frustasi. Tuan, panggil Sarah. Vano mendekati Sarah dan melihat sebuah tulisan yang ada di depan kaca dekat tangga. Game over. Vano mengepalkan tangannya membaca sebuah tulisan itu. Rahangnya mengeras ditambah dengan mata yang memerah. Jangan-jangan Sarah menutup mulutnya tidak bisa mengontrol shock. Visi misi kami adalah membunuh pembesar dan... Umi, Abi, kata Vano terkejut bukan main ketika kedua orang tuanya adalah salah satu pembesar di kota itu. Astaga, Vano langsung menghubungi Vino. Vano khawatir luar biasa jika memang benar Valen sedang menyerang ke rumahnya. Tut, tut, tut. Abi, angkat! Teriak Vano kesal saking khawatirnya. Apa? Ucap Vino kesal dari balik sambungan telepon. Abi, apa di rumah baik-baik saja? Baik, memangnya ada apa? Tanya Vino bingung. Apa tidak ada hal yang mencurigakan? Sejauh ini baik-baik saja? Jawab Vino heran dengan pertanyaan-pertanyaan Vano. Memangnya ada apa? Tidak ada, Abi jaga rumah baik-baik. Jawab Vano lalu memutuskan sambungan. Rumah baik-baik saja, ucap Vano menatap ketiga temannya. Mereka hening sejenak memikirkan kemana sebenarnya Valen. Jika memang targetnya adalah pembesar kota, kenapa keluarga Salvatruca baik-baik saja? Bahkan tidak ada penyerangan. Astaga, jantung Vano hampir tidak berdetak sama sekali ketika mengingat pilar kota bukan hanya keluarga Salvatruca, melainkan keluarga Ferrero. Keluargaku baik-baik saja, tapi keluarga Ferrero, itu artinya Valen akan membunuh orang tuanya sendiri. Sambung Farel. Semua terkejut dengan tebakan itu. Wajah Vano sangat panik kali ini. Pasalnya Valen tidak mau tahu itu adalah keluarganya atau bukan, karena pengendali di tubuhnya pasti mengarahkan Valen untuk membunuh tanpa pandang bulu. Oke teman-teman, bab ini sudah selesai. Sampai ketemu di bab selanjutnya.